Iran selama puluhan tahun mempersiapkan diri untuk hal seperti ini. Dengan fokus pada Israel dan Amerika Serikat, Iran membangun pertahanan udara dan militer untuk menghadapi ancaman yang mungkin datang. Iran gagal. AS melakukan tindakan besar terhadap Iran yang akan tercatat dalam sejarah. Target ke-10.000 baru saja dihantam dan Iran praktis tidak punya apa-apa lagi untuk bertahan. Pada tanggal 25 Maret, Komandan Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM, Laksamana Brad Cooper, menyampaikan rincian terbaru tentang semua yang telah dicapai Amerika Serikat selama operasi Epic Fury sejauh ini. Judul utama juga langsung disebut Cooper saat mengatakan, kita sudah di minggu keempat kampanye ini dan tetap sesuai, bahkan lebih cepat dari rencana. Untuk mencapai tujuan militer, menghilangkan kemampuan Iran memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya, ujar Cooper. Dia menyebutkan, pasukan ISAF telah menyerang lebih dari 10.000 target militer dan baru saja menghantam target Iran ke 10.000 beberapa jam lalu. Sekarang, Cooper melanjutkan untuk menjelaskan bahwa 10.000 adalah angka untuk Amerika Serikat saja. Dengan memasukkan Israel dan serangan udaranya, ribuan target tambahan telah diserang, bahkan ribuan lagi. Pada 13 Maret, Wall Street Journal melaporkan bahwa Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mengklaim bahwa Amerika dan Israel telah bersama-sama menyerang 15.000 target, yang berarti lebih dari 1.000 target per hari pada saat pernyataan itu dibuat. Skala dan keganasan operasi Epic Fury dan operasi Roaring Lion memang sedikit menurun sejak pengumuman itu, kemungkinan karena Iran memiliki lebih sedikit target militer untuk diserang. Namun mengingat bahwa 15.000 adalah jumlah gabungan sebelum Cooper membuat pernyataannya, bukan tidak mungkin bahwa AS dan Israel telah bersama-sama menyerang hampir 20.000 target sejak 28 Februari. Namun bahkan jika dilihat sendiri, 10.000 target yang diserang oleh AS adalah berita besar. Dan untuk memperjelas, ini adalah 10.000 target, bukan 10.000 amunisi yang ditembakkan. Target-target tersebut akan bervariasi, mulai dari yang besar seperti bunker militer dan nuklir bawah tanah Iran, hingga target yang relatif kecil seperti drone. Setiap target adalah senjata atau simpul militer yang telah dilumpuhkan, di mana target terbesar biasanya diserang beberapa kali dengan banyak amunisi selama beberapa hari untuk menonaktifkannya. Ini adalah dominasi udara yang belum pernah terjadi dalam perang modern manapun. Kampanye berlapis Amerika yang dimulai dengan serangan yang dilakukan oleh pesawat siluman seperti B-2 Spirit dan F-35 sebelum kemudian melibatkan pesawat-pesawat tua seperti B-52 dan A-10 telah menunjukkan bahwa ISAF bisa beroperasi bebas di langit Iran. Namun ini belum tentu menandakan operasi Epic Fury akan segera berakhir. Apa yang terjadi selanjutnya bisa mengubah segalanya lagi dan akan mengejutkan semua orang jika Amerika Serikat menindaklanjuti ancamannya. Namun saat ini cukup diketahui banyak infrastruktur militer Iran hancur, sementara AS Serikat merencanakan langkah berikutnya. Dan menurut beberapa pihak di Amerika Serikat, Iran sekarang sangat putus asa untuk mengakhiri operasi Epic Fury. Presiden AS Serikat Donald Trump menyatakan Iran meminta kesepakatan dan AS merespons dengan menawarkan rencana 15 poin untuk mencapainya. Iran menanggapi klaim tersebut dengan menyatakan ISAF dan Iran tidak sedang berunding dan ISAF hanya bernegosiasi sendiri. Kemungkinan besar kebenarannya ada di tengah, sebab Iran tampaknya tidak sepenuhnya menolak pembicaraan, namun juga tidak seputus asa seperti klaim Trump. Sekarang, Cooper juga mengatakan dalam tulisannya bahwa kombinasi kekuatan udara Amerika dan Israel membuktikan bahwa kedua negara lebih kuat jika bersama-sama. Dia menjelaskan kerusakan pada infrastruktur militer Iran, menyatakan bahwa serangan presisi telah melumpuhkan pertahanan udara Iran dan penerbangan tempur mereka di atas Iran berdampak nyata. Sekarang mari kita bahas dampak nyata dengan merinci pencapaian AS Serikat sejauh ini dalam operasi Epic Fury. 10.000 serangan yang telah dilakukan memang merupakan angka yang mengesankan, tetapi angka itu tidak berarti banyak tanpa konteks tentang apa yang telah dicapai oleh serangan-serangan tersebut. Dengan konteks itu, reaksinya berubah dari wow, banyak serangan menjadi bagaimana rezim Iran masih bertahan setelah semua ini? Kita mulai dengan rudal Iran. Operasi Epic Fury dan operasi Roaring Lion kini fokus pada lokasi peluncuran rudal Iran yang jadi kunci utama ancaman Iran terhadap negara-negara Teluk dengan serangan rudal balistik selama AS Serikat terus menyerang. Kami memiliki beberapa data tentang berapa banyak peluncur ini yang telah dihancurkan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim pada 15 Maret bahwa sekitar 70% peluncur rudal Iran telah dihancurkan sejauh ini.
Ini menjadi pukulan besar bagi strategi rudal balistik Iran serta kemampuannya meluncurkan rudal jelajah dan anti kapal ke kapal perang Amerika Serikat dan kapal dagang. Sekarang, Wall Street Journal dalam laporannya sendiri tentang klaim Israel memberikan angka yang lebih konkret karena disebutkan bahwa Israel mengklaim Iran telah kehilangan 330 dari 470 peluncur rudal bergerak miliknya. Sekarang itu sekitar 70% seperti klaim IDF. Dan meskipun pertanyaan bisa diajukan seperti bagaimana Israel dan Amerika Serikat tahu secara pasti berapa banyak peluncur rudal bergerak ini ketika Iran berusaha menyembunyikannya di bawah tanah, tetap saja tidak bisa disangkal bahwa angka tersebut mengesankan. Foto satelit yang dirilis The Washington Post menyorotinya. 4 minggu pertama operasi Epic Fury telah membuat ASEC dan Israel benar-benar menghancurkan 29 lokasi peluncuran rudal balistik Iran yang masing-masing akan menjadi tempat bagi puluhan peluncur. Dan fasilitas di atas tanah telah dinonaktifkan, fasilitas bawah tanah telah menjadi target bom penembus bunker. Dan semua ini dilakukan untuk melemahkan salah satu ancaman paling signifikan yang Iran berikan kepada Iris-Res, Israel, dan sekutu teluk mereka. Kita telah melihat dampak dari bagian ini dari total 10.000 serangan muncul sangat cepat. Cooper sendiri mengatakan hal itu ketika dia menunjukkan bahwa peluncur rudal dan drone Iran telah turun lebih dari 90% sejak awal perang, yang merupakan tanda bahwa strategi saturasi rudal apapun yang telah disiapkan Iran tidak berjalan sesuai rencana. Tentu saja, ini tidak berarti rudal Iran tidak ditembakkan. 70% peluncur yang sudah dihancurkan masih menyisakan 30% yang bisa menembak, dan itu berarti sekitar 140 peluncur bergerak yang masih harus ditemukan dan dihancurkan oleh Amerika Serikat sebelum rudal Iran tidak lagi menjadi ancaman. Itu juga rudalnya sendiri. Meskipun rudal menjadi tidak berguna tanpa peluncur, yang mana inilah alasan AS mengambil jalur strategi seperti sekarang, bisa dibilang AS dan Israel belum benar-benar cukup menangani rudal Iran, bahkan setelah lebih dari 10.000 serangan. Menurut The Guardian, intelijen AS menyatakan bahwa sekitar sepertiga dari persediaan rudal Iran dipastikan telah dihancurkan, dan sepertiga lainnya tampaknya kemungkinan besar telah rusak, terkubur, atau tidak dapat digunakan lagi akibat serangan Amerika terhadap terowongan dan bunker bawah tanah Iran. Ada juga 1.400 peluncuran rudal yang telah dikonfirmasi dilakukan oleh Iran sejak dimulainya operasi Epic Fury. Meski sebagian besar peluncuran terjadi di awal perang, hal ini menunjukkan Iran tetap menjadi ancaman rudal, meski ancamannya kini jauh berkurang. Namun disinilah situasi mulai berubah di lini rudal Iran. Bukan hanya peluncur dan persediaan yang telah dinonaktifkan dalam 10.000 serangan tersebut, AS juga menargetkan fasilitas produksi rudal dan fasilitas produksi maritim Iran menurut Cooper. Iran mampu memproduksi kapal angkatan laut, rudal, dan drone serang dalam skala besar, serta mengembangkan dan menyebarkan teknologi ini ke pelaku jahat regional dan global, jelas Cooper. Dia menambahkan, hari ini kami telah merusak lebih dari 2/3 fasilitas produksi rudal, drone, dan fasilitas produksi angkatan laut Iran, serta galangan kapalnya, lalu memperingatkan bahwa Amerika Serikat belum selesai dengan semua ini. Penghapusan jaringan manufaktur militer Iran yang lebih luas juga menjadi agenda, ujar Cooper. Sekarang ini adalah kabar buruk bagi Iran, karena itu berarti sisa dari strategi rudal balistik mereka sekarang memiliki batas waktu. Dengan banyak fasilitas peluncuran dan produksi hancur, setiap peluncuran rudal Iran berikutnya memakai persediaan yang tak dapat diisi ulang. Ini bukan sekadar menghancurkan milik Iran. Serikat fokus pada apa yang mungkin dibangun Iran, yaitu melumpuhkan doktrin rudal rezim itu untuk jangka panjang. Kami telah menyebutkan 10.000 serangan terhadap Iran itu mencakup serangan ke fasilitas pembangunan kapal dan fasilitas produksi angkatan lautnya. Masih banyak yang perlu dibahas soal angkatan laut. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Masih banyak lagi konten seperti ini, jadi tekan tombol subscribe jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari wawasan yang ditawarkan channel kami. Selain fasilitas produksi angkatan laut, Amerika Serikat juga berfokus untuk menghancurkan sebanyak mungkin kapasitas maritim Iran yang sudah ada. Kita melihat strategi yang mirip dengan yang dilakukan terhadap rudal Iran, yaitu menghancurkan apa yang sudah ada dan kemudian menindaklanjuti dengan menghancurkan fasilitas yang bisa membangun lebih banyak lagi. Sekarang mengenai yang sudah ada, atau seharusnya kita katakan yang dulunya ada. Times of Israel melaporkan bahwa Amerika Serikat telah menenggelamkan 92% kapal besar angkatan laut Iran. Sekarang persentase ini kemungkinan mencakup fregat, kapal selam, dan kapal induk rakitan Iran, dan mungkin tidak termasuk kapal serang cepat yang telah digunakan Iran untuk membuat kekacauan di Selat Hormuz.
Namun 92% kapal besar Iran menunjukkan bahwa kekuatan angkatan laut rezim ini dari sisi proyeksi kekuatan telah hancur. Angka dari Pentagon menyebutkan total ada 130 kapal yang telah hancur hingga 26 Maret, meskipun tidak jelas berapa banyak dari kapal tersebut yang merupakan kapal besar seperti yang sudah disebutkan, dan berapa banyak yang merupakan kapal cepat serta kapal Iran lainnya, seperti kapal selam mini kelas Gadir. Kita tahu bahwa angka 130 itu mencakup 40 kapal penabur ranjau dan 11 kapal selam, serta bahwa Iran telah menggunakan kapal cepatnya untuk menabur ranjau di Selat Hormuz. Pendekatan Amerika saat ini tampaknya adalah bahwa apapun yang berlayar untuk Iran dianggap sebagai target yang sah. Seperti halnya dengan rudal, tidak akurat jika dikatakan bahwa Angkatan Laut Iran tidak lagi menjadi ancaman. Dengan rudal, Iran telah kembali ke strategi di mana mereka melakukan peluncuran kecil dan tepat sasaran yang setidaknya memungkinkan mereka untuk mempertahankan semacam ancaman. Ketika berbicara tentang bagian laut dari pertempuran, Iran sebenarnya tidak pernah benar-benar mampu bersaing dengan kapal induk dan kapal perang terkait yang dibawa Amerika Serikat ke wilayah Teluk Persia. Jangan salah paham, rezim itu tidak ingin kehilangan banyak kapal perang dan kapal selam. Namun, tujuan Iran selalu untuk memanfaatkan strategi blokade laut asimetris di Selat Hormuz, dan itu adalah masalah yang masih harus dihadapi Amerika Serikat. Radio Free Europe atau Radio Liberty menyoroti dalam artikel 12 Maret bahwa Angkatan Laut konvensional Iran praktis sudah tidak ada. Namun, ancaman terhadap Selat Hormuz tetap ada. Akhir Maret tidak banyak berubah. Kapal cepat, kapal selam mini Iran, serta drone dan rudal anti kapal masih menyerang kapal dagang di selat itu. Ini bukan soal jumlah. Iran tidak perlu menyerang setiap kapal yang mencoba melewati jalur air yang bertanggung jawab atas aliran 20% minyak dunia. Serangan sesekali saja sudah cukup untuk membuat perjalanan menjadi sangat berisiko, sehingga perusahaan asuransi tidak mau membayar, dan kapten kapal pun tidak mau berlayar. 10.000 serangan awal melumpuhkan Angkatan Laut konvensional Iran. 10.000 serangan berikutnya kemungkinan akan lebih menyoroti aspek asimetris Angkatan Laut Iran. Tapi sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana semua ini bisa dilakukan oleh AS. Ya, jelas AS sudah memiliki angkatan udara yang dominan jauh sebelum operasi Epic Fury dimulai. Tapi Iran seharusnya memiliki sistem pertahanan udara berlapis yang bisa menghentikan AS. Jaringan gagal dan serangan awal dari 10.000 serangan itu jadi salah satu penyebab utamanya. Superioritas udara tercapai. Data pertahanan udara Iran sudah menunjukkan semuanya. Sekarang sejak awal 5 Maret, IDF mengklaim bahwa sekitar 80% pertahanan udara Iran telah dinonaktifkan, baik melalui penghancuran langsung sistemnya maupun dengan menghancurkan radar melalui serangan dan serangan siber. Dan pada saat itu, IDF telah melakukan sekitar 2.500 serangan dan menggunakan sekitar 6.000 amunisi yang memberi kita gambaran tentang berapa banyak senjata yang mungkin telah digunakan Amerika Serikat dalam 10.000 serangannya. Sekarang perhitungan sederhana menunjukkan bahwa Amerika Serikat mungkin telah menggunakan sebanyak 24.000 amunisi untuk mencapai target 10.000 serangan, meskipun ini mengasumsikan bahwa mereka menggunakan jumlah amunisi yang sama dengan Israel. Tidak banyak yang berubah pada pertahanan udara Iran sejak saat itu. Tidak terlalu perlu juga karena 80% jaringannya sudah hancur. Iran terpaksa mempertahankan wilayah udaranya dengan sistem-sistem terpisah yang tersebar dan seringkali tak mampu menghadapi ancaman udara dari Amerika Serikat. Penghancuran pertahanan udara Iran menciptakan superioritas udara, membuka jalan bagi 10.000 target yang menurut Cooper telah dihantam. Sekarang Kibert juga menunjukkan bahwa superioritas udara telah meluas sampai pada titik di mana Amerika kini mengerahkan armada pembom B-52 miliknya untuk melakukan serangan dalam jumlah besar ke Iran dan menunjukkan dominasi udara kita yang tak tertandingi. Pernyataan itu menarik, sebab B-52 bukan pembom paling modern milik Amerika Serikat. Pesawat ini pertama kali terbang pada 1950-an dan bukan pesawat siluman. Pesawat itu juga teknologinya tidak terlalu canggih. Pembom ini menawarkan kapasitas besar untuk membawa banyak amunisi yang bisa dijatuhkan di Iran. Jika pertahanan udara Iran masih berfungsi, pembom ini tidak akan bisa beroperasi di langit negara itu. B-52 terlalu besar dan mudah terdeteksi bahkan oleh sistem pertahanan udara Rusia dan Tiongkok lawas yang menjadi bagian jaringan pertahanan udara Iran. Fakta pesawat ini bisa terbang membuktikan pertahanan udara Iran benar-benar dinonaktifkan. Hal serupa berlaku untuk A-10 dan helikopter Apache Amerika Serikat di Selat Hormuz. Keduanya bisa melakukan misi berulang karena ancaman Iran kini hanya terbatas pada beberapa pertahanan udara terisolasi.
Dengan pesawat seperti ini, jelas Amerika Serikat beralih dari serangan presisi ke serangan brutal di operasi Epic Fury. Jumlah sasaran yang dihantam sudah mencapai 10.000 dan terus bertambah karena pertahanan udara Iran sangat lemah, sehingga Amerika Serikat bisa mengerahkan pesawat non-siluman bermuatan besar ke negara itu. Namun pendekatan Amerika berbasis udara mungkin bermasalah. Di awal video kami sudah bilang bahwa operasi Epic Fury selanjutnya bisa mengubah segalanya. The Guardian mengungkapkan hal ini dengan lebih sinis dalam sebuah artikel tanggal 26 Maret, di mana mereka mengklaim bahwa Amerika Serikat mungkin dibuai delusi bahwa kemenangan udara yang mudah sudah di depan mata. Namun ternyata Iran masih belum menyerah meskipun telah menerima 10.000 serangan. Dengan kata lain, Amerika Serikat mungkin tidak bisa menang hanya dengan kekuatan udara, seberapa efektif pun kekuatan itu dalam menghancurkan infrastruktur militer Iran. Amerika Serikat mungkin perlu bertindak lebih jauh, yaitu menurunkan pasukan darat. Dalam kondisi ideal, Amerika Serikat tidak akan mengirim tentara ke Iran. Trump telah menyatakan operasi Epic Fury sedang diakhiri secara bertahap, dan Amerika Serikat tengah mencari beberapa jalan keluar untuk Iran. Rencana perdamaian 15 poin yang kami sebutkan sebelumnya adalah salah satunya. Pemerintahan Trump berharap kerusakan akibat serangan Amerika Serikat ke 10.000 sasaran cukup membuat rezim Iran menerima kesepakatan damai yang membatasi kekuatan dan ambisi nuklirnya. Kesepakatan itu juga akan membuka kembali Selat Hormuz, satu-satunya kartu tawar besar yang masih dimiliki Iran. Jika jalan keluar pertama gagal, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt pada 25 Maret mengisyaratkan jalan keluar kedua dengan menyatakan Presiden Trump tidak main-main dan siap melancarkan serangan besar-besaran. Iran sebaiknya tidak salah langkah lagi. Artinya, setujui rencana perdamaian atau ISREC akan mengirimkan pasukan. AS sudah mengantisipasi hal ini dan saat video ini dibuat, pasukan terjun payung Divisi Lintas Udara ke-82 tengah menuju Timur Tengah. AS juga telah mengerahkan 2 unit ekspedisi marinir atau MEU, salah satunya sudah tiba bersama kelompok serangan amfibi yang dipimpin oleh USS Tripoli. Sekarang itu berarti 3.500 tentara Amerika, termasuk sekitar 2.000 marinir, sudah berada di Teluk Persia. Kedatangan MEU kedua diperkirakan akan menggandakan jumlah itu dengan kemungkinan hingga 3.000 pasukan terjun payung. Ini pasukan invasi darat, tapi jumlahnya kurang untuk menyerbu daratan utama Iran. Target mereka kemungkinan pulau-pulau di dalam dan sekitar Selat Hormuz yang ingin dikuasai Amerika Serikat untuk memaksa pembukaan kembali selat sekaligus memberi tekanan besar pada ekonomi Iran. The Washington Post melaporkan Pentagon menyiapkan strategi operasi darat di Iran selama beberapa minggu, kemungkinan mencakup perebutan pusat minyak utama Iran, Pulau Karg. Namun Trump belum menyetujui rencana-rencana ini. Amerika Serikat jelas sedang menunggu langkah selanjutnya dari Iran. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagha Ghalibaf mungkin sudah memberi petunjuk soal langkah yang akan diambil. Dalam laporan langsung BBC pada 29 Maret tentang operasi Epic Fury, Ghalibaf dikabarkan menyatakan bahwa Iran sedang menunggu tentara Amerika masuk ke darat agar mereka bisa menggempur mereka habis-habisan. Sekarang, strategi Iran pun menjadi jelas. Rezimenya tetap bertahan meski ISIS telah menyerang 10.000 target dari udara. Rezim itu kini berusaha bertahan agar terjadi operasi darat, meningkatkan risiko Amerika Serikat kehilangan lebih banyak personel dalam operasi Epic Fury. Pasukan darat tampaknya tak terelakkan, kecuali terjadi perubahan drastis segera. Rezim Duran harus mengingat satu hal. Ini adalah 10.000 serangan dan terus bertambah, bukan 10.000 target yang sudah dituntaskan. Jika marinir dan pasukan terjun payung Amerika masuk Iran, kemungkinan besar mereka akan disambut hujan rudal dan bom. Itu kemungkinan akan menargetkan sisa infrastruktur militer Iran, tentara, dan kendaraan lapis baja yang dikerahkan Iran untuk menghadapi pasukan darat Amerika. Pasukan yang mendarat bisa jadi masalah besar bagi Pulau Karg yang sudah terkena beberapa dari 10.000 serangan Amerika Serikat. Pulau itu sangat penting bagi ekonomi Iran, terutama ekspor minyak, dan invasi darat terbesar Amerika Serikat di Iran mungkin menjadikan Karg target utama. Cari tahu lebih lanjut di video kami, dan jangan lupa berlangganan The Military Show untuk melihat liputan kami lainnya tentang Operasi Epic Fury.